Kalian pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya cerita-cerita boys love atau BL ini bisa populer banget? Mulai dari komik online sampai serial di TV, rasanya jutaan orang di seluruh dunia tuh kayak lagi kena sihirnya. Nah, di sini kita bakal coba bongkar sama-sama, ada rahasia psikologis apa sih di balik pesona kisah cinta antar cowok ini? Jadi, apa dong rahasianya? Apa ini cuma soal selera aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam lagi, yang nyentuh sisi psikologis kita? Nah, ini dia pertanyaan besarnya, dan kita akan coba cari jawabannya bareng-bareng. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita luruskan satu hal dulu ya. Sering banget kan kita dengar, oh suka BL, berarti kamu gay ya? Padahal kenyataannya itu jauh lebih menarik dan kompleks dari itu. Ini bukan sekedar soal suka atau nggak suka, tapi ini bisa jadi semacam jendela buat kita ngintip gimana sih cara kerja pikiran kita sendiri. Oke, untuk petunjuk pertama, kita bakal coba menyelam ke bagian paling dalam dari pikiran kita, alam bawah sadar. Kita mau dengerin nih apa kata dua sesepuh di dunia psikologi, Sigmund Freud dan Carl Jung soal fenomena ini. Siap? Yuk, kita mulai. Menurut Om Freud nih, kita semua itu punya dorongan, rasa penasaran, atau bahkan hasrat yang terpendam jauh di dalam diri. Nah, menikmati cerita BL itu bisa diibaratkan kayak sebuah kartu pengaman. Jadi, ini adalah cara yang aman dan bisa diterima secara sosial buat menyalurkan perasaan-perasaan kuat yang mungkin nggak bisa kita ekspresikan di dunia nyata. Istilah kerennya itu sublimasi. Gampangnya gini deh, bayangin kamu punya tumpukan energi emosional yang gede banget. Daripada energi itu meledak berantakan, pikiran kita secara cerdas mengubahnya jadi sesuatu yang kreatif dan positif, misalnya jadi hobi nulis, atau yaitu tadi, menikmati cerita BL. Jadi, kata Freud, fandom BL itu adalah salah satu bentuk sublimasi yang cerdas dari pikiran kita. Nah, kalau Carl Jung, yang notabene adalah muridnya Freud, punya pandangan yang sedikit beda. Menurut dia, ini bukan soal melepaskan sesuatu yang terpendam, tapi justru sebaliknya. Ini tentang menemukan sesuatu. Ini adalah perjalanan untuk melengkapi kepingan puzzle diri kita. Jung percaya, lewat cerita BL, kita sebenarnya lagi berusaha terhubung sama bagian dari diri kita yang selama ini tersembunyi. Jung punya konsep yang menarik banget, namanya animus. Animus itu adalah sisi maskulin yang ada di dalam alam bawah sadar setiap perempuan. Nah, karena kita tahu mayoritas fans BL itu perempuan, Jung mungkin bakal bilang, kalian itu bukan naksir karakternya, tapi kalian lagi belajar dan berdialog dengan sisi maskulin dalam diri kalian lewat karakter-karakter itu. Tujuannya, supaya jadi pribadi yang lebih seimbang dan utuh. Keren kan? Jadi, kalau kita ringkas nih ya, buat Freud intinya adalah pelepasan energi. Buat Jung, intinya adalah pencarian keseimbangan. Dua-duanya sama-sama masuk akal untuk menjelaskan fenomena yang sama. Kalau kamu sendiri, kira-kira lebih condong ke penjelasannya siapa nih? Oke, kita tinggalkan dulu alam bawah sadar. Sekarang kita lanjut ke petunjuk kedua. Kalau tadi kita ngomongin soal apa yang ada di dalam kepala, sekarang kita bahas soal hubungan kita dengan dunia luar dan pencarian jati diri. Ada juga beberapa penjelasan lain yang gak kalah menarik. Ada yang bilang kita tuh ngerasa satu tim sama karakter-karakter yang berani beda dari yang lain. Ada juga yang ngelihat fandom BL ini kayak laboratorium yang aman buat anak muda bertanya-tanya, sebenarnya aku ini siapa sih tanpa takut dihakimi? Dan yang keren lagi, semakin sering kita nonton atau baca cerita kayak gini, tanpa sadar kita jadi lebih terbuka dan bisa menerima keberagaman. Petunjuk ketiga kita ini bakal lebih dalam lagi, menyentuh soal pencarian makna hidup, kebebasan untuk memilih, dan dambaan akan cinta yang tulus. Nah, di sini kita bakal sedikit main-main dengan sudut pandang filsafat. Ada kutipan keren banget dari seorang filsuf namanya Jean-Paul Sartre. Artinya itu simple tapi dalam banget. Kita itu lahir ke dunia ini ibarat selembar kertas kosong. Nggak ada tuh yang namanya takdir atau label yang udah nempel dari sananya. Kitalah yang berhak nulis dan ngasih makna di kertas itu, termasuk soal siapa dan gimana cara kita mencintai. Nah, ini dia, dua sisi dari pencarian itu. Di satu sisi, ada dari kita yang mencari sebuah dunia fantasi, di mana cinta itu bisa diterima apa adanya, tanpa syarat, tanpa dihakimi. Tapi di sisi lain, ada juga yang justru merayakan kebebasannya untuk bilang, "Hey, ini definisi cintaku dan aku bebas memilihnya." Keduanya sama-sama merupakan dorongan yang kuat di dalam diri kita. Oke, sekarang waktunya kita gabungin semua petunjuk yang udah kita kumpulin tadi. Gimana caranya semua teori psikologi barusan bisa nyambung dengan pemahaman modern kita kalau seksualitas itu ternyata bukan hitam putih, tapi sebuah spektrum yang warna-warni? Coba deh, lihat skala Kinsey ini. Ini nunjukin kalau seksualitas itu kayak pelangi, banyak warnanya.
Seseorang yang ada di angka 0 atau heteroseksual bisa aja suka BL murni karena ceritanya bagus atau sinematografinya indah. Yang di tengah-tengah mungkin menikmatinya sebagai sebuah fantasi emosional. Dan buat yang lain di ujung spektrum, cerita BL bisa jadi cerminan dari diri mereka sendiri. Jadi, satu kalimat aku suka BL itu bisa punya makna yang beda-beda banget buat setiap orang. Dan ini dia nih, bagian yang paling bikin kaget. Kalau kita lihat datanya, ternyata kelompok penggemar terbesar itu justru adalah kaum heteroseksual yang punya pikiran terbuka, disusul sama mereka yang lagi dalam tahap mencari jati diri. Ini jadi bukti nyata kalau fandom BL itu super beragam dan inklusif. Punya hobi dan jadi bagian dari fandom itu seru banget, tapi menjaga keseimbangan itu hukumnya wajib. Nah, sekarang kita bakal ngobrolin gimana caranya menikmati hobi ini atau hobi apapun dengan cara yang sehat biar kita tetap waras dan bahagia. Ini dia beberapa langkah praktis yang bisa banget kita coba. Kuncinya sebenarnya cuma satu, kesadaran diri. Coba deh sesekali tanya ke diri sendiri, hobi ini beneran bikin aku lebih bahagia atau jangan-jangan cuma jadi pelarian dari masalah lain? Ingat ya, keseimbangan itu adalah kunci dari segalanya. Jadi, pada akhirnya, mungkin pertanyaannya bukan lagi soal label suka ini atau suka itu. Pertanyaan yang jauh lebih penting mungkin adalah, apa sih yang sebenarnya kamu cari di dalam cerita favoritmu itu? Apakah rasa aman, rasa diterima, kebebasan, atau mungkin keseimbangan diri? Jawabanmu atas pertanyaan itu bisa jadi akan membuka rahasia tentang dirimu sendiri yang bahkan belum pernah kamu sadari sebelumnya.